Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan di minggu ke-13. Ini ada beberapa penjelasan ya yang akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai distilasi ya. Baik, sudah tahu ya bahwa distilasi adalah suatu proses pemisahan karena adanya perbedaan titik didih ya, yang miscible dan volatil. Miscible artinya dia mudah larut dan volatil yang mudah menguap menjadi komponen-komponennya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya, distilasi fraksinasi dan distilasi sederhana. Dimana ini ada syarat-syarat pemisahan ya yang nanti bisa dipelajarin sendiri, bisa dibaca. Kemudian ini untuk driving force atau pendorong untuk transfer massa adalah perbedaan konsentrasi ya, sehingga tadi bisa terjadi pemisahan gitu. Nah, beberapa contoh operasi transfer massa ini salah satunya ada distilasi ya. Sebenarnya tidak hanya distilasi, ada absorpsi, ada adsorpsi, kita sudah belajar ya, ini adsorpsi, ekstraksi, leaching juga sudah. Ini kristalisasi kalau tidak salah di OTK 1 ya. Pemisahan dengan membran ini tidak kita pelajari. Ini adalah proses distilasi ya, kita lihat kalau di lab mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melakukan praktikum ini ya, praktikum distilasi ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemurnian komponen yang diinginkan. Silakan nanti bisa dibaca karena nanti saya akan ke contoh soal ya. Ini ada distilasi fraksinasi. Kemarin sudah ini ya. Sudah ada contoh soalnya. Jadi ini adalah metode yang terbaik untuk pemisahan larutan biner secara distilasi. Jadi ada dua larutan yang bercampur di sini yang akan kita pisahkan dengan cara distilasi dengan perbedaan titik didih. Dapat dianggap sebagai distilasi flash yang disusun secara seri. Kemudian aliran uap dan liquid tiap stage berlawanan arah dan terjadi kontak di antara keduanya. Jadi kalau distilasi itu memang ada kontak ya antara cairan tuh yang di bawah sini dia akan menguap. Kemudian di sini adalah cairannya adalah hasil reflux ya dari kondensor. Di sini mereka akan berkontak antara uap dan cairan. Sehingga ketika mereka berkontak akan terjadi transfer massa. Aliran uap dan liquid setiap stage berlawanan arah dan terjadi kontak antara keduanya. Di sini ada garis-garis horizontal ini ya, ini adalah plate. Plate ini alat untuk mengontakkan uap dan liquid. Kemudian ada feed plate. Plate tempat masuknya feed. Jadi feed itu masuk di plate keberapa. Ini ada bagian rectifying. Bagian rectifying adalah semua bagian yang berada di atas feed plate. Jadi ini feed plate masuknya di plate kesekian. Nah, di atasnya feed plate ini adalah bagian rectifying. Kalau di grafik sebelumnya sudah ada ya rectifying, ada bagian rectifying dan bagian stripping. Kalau bagian rectifying ini ada di atas sini, sedangkan bagian stripping itu ada di bawah feed plate. Ini adalah bagian stripping ya. Semua bagian yang berada di bawah feed plate. Siapa yang bagian rectifying yang kondensor ini, dan yang stripping ini adalah yang reboiler. Feed, reboiler atau produk bawah atau bottom product. Jadi produk bawahnya itu dia berada di sini ya, di reboiler, keluar dari reboiler. Kemudian kalau uap ini dia di kondensor, produk atas atau distilatnya ya ini. Ini adalah partial kondensor. Kalau partial kondensor itu ada sebagian yang jadi distilat, jadi produk, kemudian yang masih kurang murni dimasukkan lagi ke kondensor untuk dimurnikan berupa uap yang akan didinginkan.
jadi cairan masuk lagi ke plate gitu ya. Kondensat yang dikembalikan ke dalam kolom melalui plate teratas disebut reflux. Ya, ini ada reflux ya di sini. Reflux itu ini ya, dia dari kondensor yang berupa uap yang masih belum murni di uap dicairkan lagi, kemudian masuk ke kolom lagi untuk dimurnikan, seperti itu ya. Ini contoh untuk benzen toluen. Ini nanti bisa dipelajari. Ini ada alat-alatnya yang ada di distilat ya. Nanti ini bisa ini ya. Di sini juga ada kesetimbangan uap cair. Di sini ada azeotrop. Sudah pernah ini ya belajar tentang azeotrop ya, dimana azeotrop itu komposisi X sama dengan Y, komposisi uap sama dengan komposisi cairannya. Ini kurva azeotrop. Ini bisa dipelajari. Kita lanjutkan. Nih ya, untuk metode distilasi sistem biner, uap yang terbentuk dipisahkan langsung dan dikondensasi. Tidak ada kontak antara distilat dengan uap yang baru terbentuk. Itu contohnya menggunakan flash distilasi dan simple distilasi. Ini kita sudah ya, dua metode ini. Kemudian metode yang kedua, uap yang terbentuk dikondensasi, sebagian distilat dikembalikan, artinya ada reflux ya. Kemudian terjadi kontak antara distilat dengan uap yang baru terbentuk. Itu menggunakan metode fraksinasi. Kita kemarin juga sudah belajar di contoh soalnya ya tentang etanol air ya. Fraksinasi atau rektifikasi. Kedua metode bisa batch atau continue, dapat dilakukan dengan distilasi steam. Kemudian ada yang namanya relative volatility. Relative volatility ini adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa mudah suatu komponen itu dapat dipisahkan dalam proses distilasi. Jadi lihatnya dari mana? Lihatnya dari nilai relative volatility ini atau dari nilai alfanya. Gitu ya. Atau dia itu alfa ini adalah kecenderungan dia untuk menguap ketika dipanaskan. Di sini ada YA dan YB, ini adalah fraksi mol komponen A dalam fase uap ya. Kalau Y itu fase uap, kalau X itulah fase cairnya. Untuk komponen A dan komponen B dalam campuran, relatif volatility-nya itu menggambarkan seberapa besar perbedaan kemampuan kedua komponen tersebut untuk menguap pada suhu tertentu. Contoh, jika nilai alfa atau relative volatility ininya lebih dari 1, artinya komponen A lebih mudah menguap dibandingkan komponen B, sehingga bisa dipisahkan dengan lebih mudah dalam distilasi. Tetapi jika nilai alfa ini lebih sama dengan 1, maka komponen A dan B memiliki volatilitas yang sama. Artinya keduanya ini akan sulit untuk dipisahkan dengan distilasi atau mungkin membutuhkan teknik lain ya. Kemudian kalau nilai alfanya ini lebih kurang dari 1, maka komponen B itu lebih mudah menguap daripada A, sehingga proses distilasi mungkin akan lebih mudah memisahkan B dari A. Jadi nilai alfa ini harus dicari dulu ya dari sini. YA dikali XB per YB dikali XA. Jadi relative volatility ini berperan sangat penting dalam menentukan efisiensi atau keefektifan dari kolom distilasi ya. Jika relative volatility atau alfanya itu sangat besar, misalnya di atas 2 atau 3, maka distilasi akan lebih mudah dan lebih efisien. Sebaliknya, jika nilai alfanya itu mendekati 1, maka proses distilasi memerlukan lebih banyak kolom atau tahap untuk pemisahan yang diinginkan. Jadi kalau mau distilasi itu tidak sembarangan, ada judgement yang akan dibuat dulu. Contohnya dari nilai ini. Ini cocok tidak ya kalau digunakan metode distilasi. Kemudian distilasi yang mana yang akan digunakan. Ini ya, tentu ada neraca massa dan neraca komponen. Ini ya,
bisa dipelajari. Jadi ini adalah kolom distilasi ya, yang digunakan untuk memisahkan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Jadi di dalam kolom ini kita lihat ada beberapa tray atau penyusun ya, plates yang diisi dengan cairan dari campuran dan menghasilkan uap di atas kolom. Jadi di sini itu masuk dalam bentuk cairan, kemudian dia nanti akan diuapkan keluar melalui bagian atas kolom. Nah, ini ada yang namanya distilat ya. Distilat ini adalah produknya atau yang kita inginkan yang akan diambil. Produk keluar di bagian atas, biasanya dia di atas ya. Distilat tuh keluar di bagian atas kolom dan biasanya merupakan komponen dengan volatilitas yang lebih tinggi atau lebih mudah menguap. Jadi kalau ada dua komponen yang lebih mudah menguap itu akan jadi distilatnya ya di sini ya, yang lebih mudah menguap. Kemudian ada namanya residu atau sisa cairan ya di sini yang tidak terpisahkan ya di sini. Cairan yang berada di bawah kolom dengan volatilitas yang lebih rendah. Ini ada yang namanya reflux juga ya. Tadi sudah sempat disinggung bahwa reflux ini beberapa bagian dari distilat yang sudah terkondensasi bisa dikembalikan ke bagian atas kolom sebagai reflux. Jadi yang uap-uap yang naik ke sini kan akan didinginkan oleh kondensor. Kalau uap didinginkan jadi cair. Nah, yang cair itu akan kembali masuk ke kolom untuk lebih dimurnikan. Itu namanya adalah reflux ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemisahan. Salah satunya itu ada jumlah tray. Ini tray-traynya ini ya. Ini berpengaruh. Kolom distilasi yang memiliki lebih banyak tray akan memungkinkan pemisahan yang lebih efektif karena lebih banyak kontak ya antara uap dan cairan, atau juga bisa untuk memperlama waktu tinggal. Jadi karena dia berkontak lebih lama, jadi transfer masanya juga akan lebih besar. Kemudian tentu suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan sepanjang kolom ini akan mempengaruhi distribusi uap dan cairan. Pada gilirannya akan mempengaruhi juga efisiensi pemisahan. Kemudian komposisi campuran. Komposisinya di sini juga berpengaruh. Jika campuran mengandung komponen dengan perbedaan volatilitas yang besar, pemisahan lebih mudah dibandingkan campuran dengan volatilitas yang hampir sama. Itu ya. Kemudian ada yang namanya neraca entalpi juga ya. Jadi entalpi itu sudah dipelajari di mata kuliah termodinamika ya. Silakan bisa dipelajari lagi. Entalpi tentang ini ya, besaran energi dalam sistem termodinamika yang mencakup energi internal yang ditambah energi yang disebabkan oleh tekanan dan volume ya. Jadi kalau di dalam proses distilasi ini kita seringkali menggunakan neraca entalpi atau H ya. Sini ya. Untuk mengevaluasi aliran energi yang masuk dan keluar dari kolom distilasi. Jadi hal ini berguna untuk merancang kolom distilasi yang efisien, mengoptimalkan penggunaan energi, kemudian memastikan keseimbangan antara aliran panas dan bahan dalam sistem. Kemudian untuk penguapan juga bisa. Ketika campuran cairan itu dipanaskan, di sini kan ada reboiler ya. Ketika campuran itu cairan dipanaskan, komponen dengan titik didih yang lebih rendah atau lebih volatil akan menguap lebih banyak. Nah, proses ini dia itu menyerap energi panas. Sedangkan pada kondensasi di sini ya ada kondensor, ketika uap naik ke bagian atas kolom, ia akan mengalami kondensasi ya pada tray-tray ini atau permukaan kolom yang lebih dingin. Nah, proses ini itu melepaskan energi. Jadi pentingnya neraca entalpi di distilasi ini. Salah satunya juga untuk merancang ini ya, kolom distilasi. Kemudian di dalam kolom distilasi ini ada yang namanya reboiler ya. Reboiler itu tentu untuk menghasilkan uap ya, untuk memanaskan cairan.
untuk memberikan panas kepada campuran cairan. Jadi kan yang masuk ke kolom itu dia berupa cairan ya. Nah, cairannya itu perlu dipanaskan atau diuapkan dulu menggunakan reboiler. Tujuan utamanya reboiler adalah menghasilkan uap ya, yang diperlukan untuk naik supaya nanti si uapnya itu bisa naik karena dia sudah berubah fase dari cair menjadi uap. Dan untuk naik ke kolom dan mengudara, komponen itu berdasarkan titik didih ya. Reboiler ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses distilasi itu dapat berlangsung secara kontinu atau terus menerus. Nah, ini ada yang namanya partial reboiler dan total reboiler. Kalau partial reboiler itu namanya saja partial ya, artinya dia tidak menguapkan seluruh volume cairan yang ada di dalamnya. Jadi hanya sebagian, beberapa cairan tetap dalam bentuk cair. Nah, itu namanya partial reboiler. Jadi ya, sebagian yang jadi uap nih, sebagian ada yang tetap jadi cair. Artinya tidak diuapkan seluruhnya. Nah, cirinya tadi ya, kalau partial reboiler ini tidak diuapkan semuanya. Pengaruhnya di mana? Nanti pengaruhnya ketika kita membuat plate ya. Ya, sudah pernah ya ini di contoh-contoh sebelumnya ada contoh yang seperti ini. Karena digunakan partial reboiler, maka ada satu plate itu untuk reboiler ya, di contoh sebelumnya ya. Nah, itu karena yang digunakan si partial reboiler ini. Kalau dia menggunakan total reboiler, artinya seluruh cairan ini akan diuapkan oleh reboiler, maka tidak ada plate yang diminta untuk reboiler gitu, karena plate yang paling bawah ini seluruhnya milik kolom. Jadi karena ini itu tidak ada yang dikembalikan lagi ke kolom, jadi seluruh cairannya ini jadi uap, maka plate-nya ini semuanya milik kolom. Beda dengan yang reboiler. Reboiler ini kan di seksi stripping ya. Stripping itu di bagian bawah, kan sudah pernah buat garis ini ya, ada bagian stripping, ada bagian rectifying. Jadi yang bagian stripping ini atau bagian bawah, kalau dia partial reboiler karena sebagian saja yang diuapkan, maka ada cairan yang masuk lagi ke kolom. Maka kalau membuat plate ketika digunakan partial reboiler, maka ada satu plate dianggapnya itu untuk partial, untuk reboilernya. Begitu juga untuk total kondensor dan partial kondensor. Namanya kondensor, dia berfungsi untuk mengubah fase dari uap menjadi cair. Kalau total kondensor, cairan uapnya itu akan seluruhnya dirubah menjadi cairan. Maka plate-nya juga dihitung seluruhnya untuk kolom. Kalau kondensor itu di seksi rectifying atau bagian atas ya. Jadi kalau bikin plate itu dari atas seperti ini semuanya milik kolom karena menggunakan total kondensor. Artinya tidak ada uap yang dikembalikan lagi ke kolom. Beda dengan partial kondensor. Artinya kalau partial kondensor ada uap yang dikembalikan lagi ke kolom. Jadi ini hanya sebagian yang dirubah menjadi cairan ya. Yang sebagian lagi masuk ke kondensor selanjutnya dan baru dikembalikan ke kolom. Artinya kalau kita buat plate itu di bagian atas ya kalau kondensor, maka ada satu plate ini yang untuk partial kondensor. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi yang partial kondensor ini seolah-olah dia memisahkan uap dan liquid. Jadi ada satu stage-nya itu milik partial kondensor. Ini untuk simple distillation method sudah ada contoh soalnya ya di pertemuan sebelumnya. Untuk simple distillation method yang untuk pertemuan minggu depan mungkin kita ke contoh soal sini, rectification. Baik, ini yang distilasi sebelumnya ya. Ini saya jelaskan dulu yang teorinya. Untuk contoh soalnya di
pertemuan 14 ya. Untuk distilasi dengan reflux ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ke contoh soal ya. Umpan masuk pada bagian tengah kolom. Jadi dia di sini nih di tengah kolom. Jika umpan berupa cairan, maka akan mengalir turun melalui sieve tray. Kalau umpannya itu cairan, maka kan cairan itu cenderung dia ke bawah ya. Dia akan mengalir ke bawah kolom. Dan uap yang terbentuk akan memasuki tray. Jadi kan ini karena ada reboiler ya, masuk ke tray dan uap dan cairan meninggalkan tray berada dalam kesetimbangan ya di sini. Uap mengalir naik dan mengalami kontak dengan cairan yang mengalir turun. Jadi sini ada terjadi transfer massa. Semoga sudah ada bayangannya ya bagaimana di kolom distilasi ini. Semakin ke atas, konsentrasi komponen yang lebih volatil meningkat pada fase uap. Jadi semakin ke atas ini komponen yang lebih volatil kan lebih mudah menguap ya, dia yang akan ke atas pada fase uap, dan semakin ke bawah konsentrasi di fase liquid akan menurun. Ini silakan nanti bisa dipelajari. Untuk metode McCabe-Thiele merupakan metode grafis matematis untuk menentukan jumlah stage teoritis yang diperlukan untuk memisahkan campuran biner. Metode ini menggunakan persamaan raca massa yang menghasilkan operating line dan kurva kesetimbangan XY pada sistem. Ini untuk penjelasannya ya. Ini untuk sesi enriching section atau kaya dengan distilat ya. Di sini adalah seksi enriching section atau rectifying. Di sini kaya dengan distilat artinya kaya dengan komponen yang akan diambil atau dipisahkan yang lebih volatil ya. Nanti kita juga akan menggambar seperti ini. Kemudian ya, nanti langsung ke contoh soal saja ya biar supaya lebih jelas. Baik, terima kasih. Sampai sini saja pertemuan 13. Silakan nanti bisa dipelajari seperti biasa. Silakan bikin rangkuman dari pertemuan ini, kemudian ditulis tangan saja dan difoto nanti dikirimkan di forum diskusi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.